Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dari kelas 4B. Di sini kami akan mempresentasikan tugas diskusi mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara. Saya Melisa Ayu Muzayada sebagai moderator akan membuka dan menutup presentasi kali ini. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Ananda Syawalia, yang kedua yaitu ada Revalina Rastra, yang ketiga yaitu ada Salwa Azizah, yang keempat ada Rino Anugraha, yang kelima ada Danang Aji, yang keenam yaitu ada Nelza Widya, yang ketujuh ada Melisa Ayu, yang kedelapan ada Anissa Hidayatun, dan yang terakhir yaitu ada Fayat Faras. Pembahasan dalam presentasi ini yaitu ada dua pertanyaan diskusi. Yang pertama mengenai implikasi yuridis perluasan objek sengketa tata usaha negara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 terhadap kejelian ketua pengadilan saat menyaring perkara pada tahap judicial proses. Yang kedua mengenai contoh putusan perlawanan atau verset direkti putusan Mahkamah Agung, kemudian dianalisis apakah pertimbangan majelis hakim dalam menerima atau menolak perlawanan tersebut sudah sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Untuk lebih jelasnya, mari kita masuk ke pembahasan materi. Bagaimana implikasi yuridis perluasan objek sengketa TUN dalam UU Nomor 30 Tahun 2014 terhadap kejelian ketua pengadilan saat menyaring perkara pada tahapan dismissal proses. Jadi berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan membawa perubahan mendasar terhadap objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Sebelum adanya UU Administrasi Pemerintahan, objek sengketa PT-UN berdasarkan pada pasal 1 angka 9 UU Nomor 5 Tahun 1986. Hanya terbatas pada keputusan tata usaha negara atau KTUN yang bersifat tertulis, konkret, individual, dan final. Konsep tersebut menjadikan penyaringan perkara atau dismissal proses pada pasal 62 UU PT-UN relatif mudah karena ketua pengadilan hanya melakukan pemeriksaan secara formal terhadap ada atau tidaknya unsur-unsur KTUN. Namun, setelah berlakunya UU Nomor 30 Tahun 2014, ruang lingkup objek sengketa mengalami perluasan. Berdasarkan pasal 53 dan pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa tidak lagi terbatas pada keputusan tertulis, tetapi juga meliputi tindakan faktual pemerintahan atau fatality handlingan, keputusan fiktif positif, diskresi pejabat pemerintahan, serta tindakan administrasi yang dilakukan oleh badan atau pejabat yang menjalankan fungsi pemerintahan, termasuk badan hukum private yang diberi kewenangan publik. Pergeseran ini menunjukkan bahwa fokus hukum administrasi tidak lagi hanya pada bentuk keputusan, melainkan pada akibat hukum yang ditimbulkan terhadap warga negara. Perluasan objek sengketa tersebut memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap pelaksanaan dismissal proses, sebagaimana diatur dalam pasal 62 Undang-Undang PT-UN. Dismissal proses pada hakikatnya merupakan mekanisme penyaringan awal perkara secara cepat dan samir atau prima facie oleh ketua pengadilan sebelum perkara memasuki tahap pemeriksaan, persiapan, dan persidangan. Salah satu alasan gugatan dapat didismiss adalah apabila nyata-nyata bukan wewenang pengadilan, sebagaimana dimaksud pada pasal 62 ayat 1 huruf A Undang-Undang PT-UN. Frasa nyata-nyata pada awalnya mengandaikan bahwa batas kompetensi absolut PT-UN bersifat jelas dan mudah dikenali. Akan tetapi, setelah objek sengketa diperluas, batas tersebut semakin menjadi kompleks, sehingga tidak lagi dapat dinilai hanya melalui pemeriksaan formal. Selanjutnya, akibatnya kejelian ketua pengadilan dalam melakukan dismissal proses menjadi jauh lebih penting. Ketua pengadilan tidak lagi cukup mencocokkan apakah objek gugatan merupakan KTUN tertulis, tetapi harus melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai sifat tindakan pemerintahan yang disengketakan.
misalnya pada tindakan faktual. Ketua pengadilan harus menilai apakah tindakan tersebut merupakan pelaksanaan fungsi pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum atau justru merupakan perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan peradilan umum. Dalam perkara keputusan fiktif positif, Ketua Pengadilan harus memastikan apakah seluruh syarat dalam pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah terpenuhi, termasuk mengenai jangka waktu, prosedur permohonan, dan kewenangan pejabat yang bersangkutan. Demikian pula terhadap badan hukum privat yang menjalankan fungsi pemerintahan. Perlu dinilai apakah tindakan yang dilakukan berada dalam kapasitas publik atau justru dalam hubungan keperdataan. Dengan demikian, pemeriksaan pada tahap dismisal tidak lagi semata-mata bersifat administratif formal, tetapi telah bergeser menjadi pemeriksaan yang lebih substansial. Ketua pengadilan dituntut memahami hubungan hukum, kewenangan pejabat, sifat tindakan pemerintahan, serta akibat hukum yang ditimbulkan sebelum menyimpulkan apakah perkara berada dalam kompetensi absolut PT UN. Beban penalaran hukum atau legal reasoning menjadi lebih tinggi dibandingkan sebelum berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Di sisi lain, terdapat persoalan normatif karena Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagai hukum acara belum sepenuhnya disesuaikan dengan perluasan objek sengketa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagai hukum material. Ketidakharmonisan ini menyebabkan Ketua Pengadilan harus melakukan penafsiran sistematis terhadap kedua undang-undang agar tidak terjadi keliruan dalam penyaringan perkara. Kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan apabila tidak terdapat pedoman teknis yang seragam. Kesalahan dalam dismissal proses akan menimbulkan konsekuensi yuridis yang serius. Apabila ketua pengadilan melakukan penyaringan secara terlalu ketat atau under-inclusive, maka gugatan yang sebenarnya memenuhi syarat sebagai objek sengketa tata usaha negara dapat ditolak sejak awal, sehingga menghambat akses masyarakat terhadap keadilan administratif. Sebaliknya, apabila penyaringan dilakukan terlalu longgar atau over-inclusive, maka perkara yang seharusnya menjadi kewenangan peradilan umum justru diproses di peradilan tata usaha negara, sehingga mengganggu efektivitas peradilan dan memperluas kompetensi peradilan tata usaha negara secara tidak tepat. Oleh karena itu, perluasan objek sengketa dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan pada dasarnya memperkuat perlindungan hukum bagi warga negara dan memperluas fungsi pengawasan peradilan tata usaha negara terhadap tindakan pemerintahan. Namun, perluasan tersebut sekaligus meningkatkan tuntutan terhadap kejelian, ketelitian, dan kemampuan interpretasi hukum ketua pengadilan dalam menjalankan dismissal proses. Dismissal proses tidak lagi sekedar menjadi prosedur administratif penyaringan perkara, melainkan menjadi tahap awal yang menentukan terjaminnya keseimbangan antara efektivitas peradilan, kepastian hukum, dan akses keadilan bagi masyarakat. Idealnya, kondisi ini diikuti dengan pembentukan pedoman teknis seperti Perma dan SEMA agar penerapan pasal 62 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tetap konsisten meskipun objek sengketa telah mengalami perluasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Analisis putusan perlawanan atau VERZ. Nah, jadi putusan yang dianalisis oleh kelompok kami itu adalah putusan PT UN Manado nomor 12, yaitu perkara perlawanan atau VERZ terhadap penetapan Ketua PT UN Manado nomor 12 tentang tidak lolos dismissal. Perkara ini penting karena berkaitan langsung dengan penerapan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Khususnya mengenai gugatan yang dinilai diajukan sebelum waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kronologi singkat dari perkara ini. Perkara ini bermula ketika pelawan yaitu Immanuel J. Anugrahyasa Sedu, anggota Polri pada Polres Kepulauan Talaut, dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH melalui putusan KKEP nomor UT KKEP 01 7 2025 KKEP tanggal 7 Juli 2025.
Pelawan kemudian mengajukan banding KKEP, tetapi putusan banding KKEP nomor PUT 049/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tetap menguatkan sanksi PTDH. Setelah itu, pelawan mengajukan gugatan ke PT UN Manado. Ketua PT UN menyatakan gugatan tidak diterima karena dianggap belum waktunya diajukan. Objek perlawanan dan isu hukum. Objek perlawanan dalam perkara ini adalah penetapan Ketua PT UN Manado tentang tidak lolosnya dismisal bukan langsung pemeriksaan pokok mengenai sanksi PTDH. Isu hukum utama adalah apakah putusan KKEP dan putusan banding KKEP atau sudah dapat dianggap sebagai keputusan tata usaha negara yang final dan dapat langsung digugat di PT UN. Dalam kata lain, majelis hakim harus menilai pada objek tersangka yang sudah memenuhi unsur-unsur kontrak industrial final, menimbulkan akibat hukum atau masih membutuhkan keputusan administrasi lanjut beberapa SK PTDH. Dalil perlawanan berpendapat bahwa dismisal yang dijatuhkan pada Ketua PT UN Manado tidak tepat karena putusan banding KKEP sudah merupakan putusan akhir dalam mekanisme etik Polri. Menurut perlawanan substansi, pemerintah sudah ditentukan melalui putusan KKEP dan dikuatkan oleh putusan bidang KKEP. Oleh karena itu, penerbitan SK PTDH hanya dianggap sebagai tindak lanjut administratif untuk konfirmasi destin, bukan putusan baru yang ditentukan substansi pemerintahan. Perlawanan juga menilai bahwa perkara harusnya diperkarakan dalam pokok sengketa karena dapat persoalan hukum nyata mengenai suatu status hak tanah dan kepentingan hukum sebagai anggota Polri. Dalil terlawan berpendapat bahwa gugatan pelawan memang belum waktunya diperiksa oleh PT UN karena SK PTDH belum diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Terlawan juga menegaskan bahwa pelawan masih berdinas aktif dan masih menerima hak-haknya sebagai anggota Polri. Fakta ini menunjukkan bahwa akibat hukum pemberhentian belum berlaku secara final. Dengan demikian, menurut terlawan, putusan KKEP dan putusan banding KKEP masih merupakan bagian dari proses administratif internal yang belum selesai. Selanjutnya, ada dasar hukum pertimbangan hukum. Majelis hakim menggunakan beberapa dasar hukum utama dalam menilai perkara ini. 1. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa KTUN harus bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum. Yang kedua, Pasal 2 huruf C Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengecualikan keputusan TUN yang masih memerlukan persetujuan. Yang ketiga, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, khususnya Pasal 62 Ayat 1 huruf E yang memungkinkan gugatan dinyatakan tidak diterima apabila diajukan sebelum waktunya. Saya akan menjelaskan pertimbangan hakim tentang finalitas. Yang pertama, Majelis Hakim menilai bahwa putusan KKEP dan putusan banding KKEP belum memenuhi unsur finalitas sebagai objek sengketa TUN. Alasannya, setelah putusan banding KKEP masih terdapat tahapan administratif lanjutan, yaitu pelaporan kepada pejabat pembentuk KKEP banding, protes persetujuan, dan penerbitan SKPTDH oleh pejabat yang berwenang. Karena SKPTDH belum diterbitkan, maka putusan KKEP dan putusan banding KKEP belum berdiri sendiri sebagai keputusan final yang langsung menimbulkan akibat hukum pemberhentian.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang analisis kesesuaian dengan pasal 62. Pertimbangan hakim dapat dinilai sesuai dengan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena gugatan perlawanan memang dinilai belum matang secara hukum. Dalam perkara ini, alasan diajukan sebagai waktunya terlihat dari belum adanya SK PTDH, masih adanya proses administratif lanjutan, serta fakta bahwa perlawanan masih aktif berdinas dan masih menerima hak sebagai anggota Polri. Putusan ini juga menunjukkan pentingnya konsep Ketting Bedskin, yaitu keputusan berantai, putusan KKEP, putusan banding KKEP, persetujuan pejabat, dan SKPTDH merupakan satu rangkaian administrasi yang belum selesai, sehingga belum dapat diuji secara terpisah sebagai objek sengketa final. Nah, setelah menyimak penjelasan panjang dari tadi, apa sih kesimpulan besar yang kita bawa pulang? Berdasarkan putusan PT UN Manado nomor 12/PLW/2026/PT UN MDO, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim menolak perlawanan karena penetapan dismisal Ketua PT UN Manado dinilai sudah tepat. Inti pertimbangannya adalah putusan KKEP dan putusan banding KKEP belum memenuhi unsur finalitas sebagai objek sengketa TUN karena masih memerlukan persetujuan serta tindakan lanjut administratif berupa penerbitan SK PTDH oleh pejabat yang berwenang. Demikian, gugatan perlawanan dinilai diajukan sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat 1 huruf E UU nomor 5 tahun 1986. Putusan ini menegaskan bahwa meskipun objek sengketa TUN telah diperluas, syarat finalitas, akibat hukum, dan kematangan objek sengketa tetap menjadi batas penting agar PT UN tidak memeriksa perkara yang belum selesai secara administratif. Dari poin-poin di atas, kelompok kami menarik benang merah yang sangat penting. Perluasan objek sengketa melalui UU administrasi pemerintahan memang bertujuan memperluas perlindungan hukum bagi masyarakat. Namun, pengadilan lewat putusan ini menegaskan bahwa perluasan tersebut bukan berarti menghilangkan batasan hukum acara. Konsep keputusan berantai atau Ketting Bedskin tetap harus dihormati. Jika suatu proses administrasi internal belum selesai dan belum menerbitkan produk final yang menimbulkan akibat hukum nyata, maka gugatan tersebut dinilai prematur. Disinilah letaknya penting dari kejelian ketua pengadilan dalam dismissal proses, yaitu menjaga agar PT UN tidak melangkah terlalu jauh, memeriksa perkara yang belum matang demi tegaknya kepastian hukum dan efektivitas peradilan itu sendiri. Demikian presentasi dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.